Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga banyaknya. Saudara-saudara yang saya hormati, banyak berita tentang anak nakal bermunculan di media sosial. Di antara mereka ada yang berbuat kekerasan kepada orang tua, bahkan ada yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Menanggapi kenyataan tersebut, sebagai orang tua tidak boleh serta-merta menyalahkan anak. Memang anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua juga memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada anak. Kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak antara lain: pertama, memberikan nafkah yang halal. Ulama besar Imam Syafi'i ketika masih kecil pernah disusui oleh tetangganya karena ia tidak tega melihat Imam Syafi'i menangis kehausan. Ibunya meninggalkannya di rumah dalam keadaan tidur. Setelah pulang dan mengetahui bahwa Imam Syafi'i disusui oleh tetangganya, Fatimah binti Ubaidillah, ibunda Imam Syafi'i, langsung mengangkat Imam Syafi'i dalam posisi terbalik, lalu mengguncang-guncangnya hingga susu yang sudah masuk ke dalam perutnya keluar lagi. Kedua, menanamkan keimanan pada anak sejak dini. Misalnya, membiasakan anak untuk berdoa. Kita berikan pengertian kepada anak bahwa doa merupakan alat untuk memohon kepada Allah. Jadi, sejak dini anak sudah dibekali dengan pendidikan agama, baik secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang tua harus bisa menjadi teman dekat pertama bagi anak. Karena itu, tentu tidak rela kalau kita hanya berfungsi sebagai bapak biologis, artinya bapak yang berhubungan dengan garis keturunan. Sementara bapak ideologis yang berkenaan dengan keyakinan atau keimanan diserahkan kepada orang lain. Padahal Nabi sudah memperingatkan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Abu Daud.
Jadi, seorang anak akan menjadi Muslim yang taat atau menjadi orang yang ingkar tergantung kepada orang tua. Yang keempat, tidak berlaku keras terhadap anak. Misalnya mencubit atau mencetolnya, atau mengumpat dengan kata-kata yang memanaskan telinga. Hal itu kalau terjadi terus-menerus, anak akan menganggapnya sebagai hukuman. Karena takut dihukum, maka anak berusaha berbohong untuk menghindari hukuman itu. Sehingga terbentuklah pribadi anak yang tidak terpuji. Yang kelima, tidak memanggil anak dengan panggilan yang buruk. Misalnya karena badannya gendut dan lucu, malah dipanggil si gendut. Atau panggilan-panggilan lain yang menyebabkan anak minder atau rendah diri. Yang keenam, tidak memperlihatkan atau memperdengarkan keributan suami istri di hadapan anak. Kalau itu terjadi, maka akan menyebabkan anak benci kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.